Halo Bapak Ibu, selamat datang di video tahapan analisis kebutuhan training. Sesuai judulnya, kita akan mengeksplorasi tahapan menganalisis kebutuhan pelatihan. Bagaimana seorang trainer bisa merancang program pelatihan yang tepat sasaran atau efektif? Tentu saja, dengan mengenali pelatihan apa yang dibutuhkan dan kenali siapa sasaran pesertanya. Itulah yang akan kita lakukan di tahapan menganalisis kebutuhan pelatihan ini. Atau biasanya kita kenal sebagai TNA, Training Needs Analysis. Analisis kebutuhan pelatihan ini adalah proses untuk menemukan kesenjangan antara perilaku ideal atau yang kita harapkan terjadi dengan perilaku aktual yang terjadi di lapangan. Misalnya, Anda mengamati beberapa guru di saat mengajarnya menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan murid. Sementara, Bapak Ibu tahu bahwa guru idealnya mendisiplinkan murid dengan cara-cara yang lebih positif dan tidak menggunakan kekerasan. Hal inilah yang kita anggap sebagai kesenjangan atau gap, di mana gap ini menjadi kebutuhan untuk dilaksanakannya pelatihan. Oleh karena itu, dengan TNA, kita tidak hanya bisa mengamati gap atau perbedaan perilaku aktual dan ideal, kita juga bisa mengetahui apakah dibutuhkan pelatihan atau tidak. Gambaran topik materi jika perlu dibutuhkan pelatihan, serta karakteristik peserta yang ikut dalam pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan ini sangat penting dilakukan dengan baik. Karena jika kita gagal dalam tahapan ini, akan berakibat pada buruknya perancangan program pelatihan. Tidak dapat menghasilkan perubahan perilaku seperti yang diharapkan, dan ujung-ujungnya, kita memboroskan uang, waktu, dan tenaga kita. Ada 3 tahapan dalam melakukan proses Training Needs Analysis, atau TNA, yaitu persiapan, pengumpulan data, pemrosesan data, dan analisis kebutuhan pelatihan. Pada tahap persiapan, kita perlu menentukan hal-hal yang ingin diperoleh dari proses TNA, serta rencana pengambilan data untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa hal yang perlu Anda pikirkan yaitu tujuan TNA, metode pengambilan data seperti wawancara, observasi, atau survei, lalu pertimbangkan juga jumlah data yang diperlukan, seperti berapa banyak orang yang akan diwawancara, atau berapa banyak kuesioner yang perlu disebarkan. Ada juga pertimbangan seperti durasi pengambilan data, serta biaya yang diperlukan. Contohnya, Anda ingin mengidentifikasi efektivitas cara mengajar para guru sekolah dasar di kabupaten Anda. Anda membuat rencana pengambilan data dengan berbagai metode, seperti survei cara mengajar, observasi di beberapa sekolah, dan wawancara dengan beberapa guru perwakilan serta kepala sekolah tentang cara mereka mengajar, beserta tantangannya. Setelah Anda membuat semua metode atau alat bantu pengambilan data, Bapak Ibu melakukan tahapan kedua, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan perencanaan. Di dalam proses ini, pastikan Anda menjaga kerahasiaan data serta mengecek dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga Bapak Ibu menemukan data yang valid. Pada tahap terakhir, Anda memproses data dan mengidentifikasi dan menganalisis apa yang dibutuhkan para calon peserta Anda. Atau dalam contoh tadi, adalah para guru di salah satu kabupaten. Anda bisa memprioritaskan pelatihan yang dibutuhkan jika terdapat banyak materi yang diharapkan untuk memenuhi kesenjangan dan membuat perilaku ideal terjadi. Untuk membantu Anda dalam membuat alat bantu pengumpulan data, berikut contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan kepada para guru sebagai calon peserta. 1. Apa saja kemampuan atau keterampilan atau pengetahuan penting sebagai guru yang ideal? 2. Apa tantangan utama yang Anda hadapi untuk mengajar secara efektif di kelas? 3. Apa yang masih perlu Anda kuasai untuk mengajar dengan efektif? 4.
Apa yang Anda harapkan jika terdapat pelatihan untuk Anda sebagai guru? Anda bisa mengecek kepada para kepala sekolah untuk memverifikasi dengan pertanyaan ini. 1. Apa saja kemampuan atau keterampilan atau pengetahuan penting sebagai guru yang ideal? 2. Apa tantangan utama yang dihadapi guru sekolah Anda untuk mengajar secara efektif di kelas? 3. Bagaimana respons atau penerimaan para murid terhadap cara mengajar guru di sekolah Anda? 4. Apa yang masih perlu ditingkatkan oleh guru di sekolah Anda untuk mengajar secara efektif? Selain itu, Anda bisa mengobservasi para guru saat mengajar. Apakah mereka sudah mengajar dengan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Setelah video ini, Anda dapat mengakses beberapa metode dan alat bantu yang bisa membantu Bapak Ibu mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan. Setelah itu kita akan belajar membuat tujuan pembelajaran dari data yang sudah dikumpulkan. Bapak Ibu, menjadi pelatih yang efektif dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelatihan. Mari, kita perdalam kemampuan kita untuk melakukan analisis kebutuhan peserta agar pelatihan kita lebih tepat sasaran dan bermakna untuk mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.